Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 891 sampai 895. Ye Chong mengikuti para pelayan ke rumah keluarga Lin. Mengelilingi jalan yang berkelok-kelok, Anda sampai di pintu villa di tengah. Di pintu villa, ada beberapa orang berdiri. Salah satu pria paruh baya, dengan wajah sedih, adalah kepala keluarga Lin, Lin Zhengyang, yang dikenal sebagai Lin Xie. Lin Zhengyang memandang Ye Chong dan bertanya, "Apakah ini dokter berikutnya?" Pelayan itu mengangguk dan berkata, "Iya, dia juga datang untuk merawat wanita tertua." Melihat usia muda Ye Chong, Lin Zhengyang secara alami memiliki prasangka penghinaan. "Aku tidak tahu di mana kamu belajar." Ye Chong sedikit tersenyum dan berkata, "Aku baru saja menghabiskan beberapa tahun dengan pengobatan Tiongkok kuno di ketentaraan." Sekilas dia tahu bahwa Ye Chong adalah seorang pembohong. Dia benar-benar tidak berminat untuk memperhatikan orang-orang seperti Ye Chong. Ye Chong tersenyum, "Karena saya di sini. Mengapa Anda tidak mencobanya? Mungkin saya punya cara." Lin Zhengyang memutar matanya, berpikir itu masuk akal. Dia menghela nafas dan berkata, "Oke, ikut aku." Saat dia berbicara, Lin Zhengyang memberi isyarat undangan. Ye Chong mengikuti Lin Zhengyang ke dalam rumah. Di kamar tidur di lantai 2 villa, seorang gadis sedang berbaring, ditutupi selimut putih tebal. Dia menutup matanya dan tampak sakit. Ye Chong mengeluarkan, "Ya, bukankah ini Lin Xuewei?" Lin Zhengyang memandang Ye Chong dengan cara yang aneh. "Mengapa? Apakah kamu mengenal putriku?" Ye Chong tidak berbicara, tetapi menatap Lin Xuewei dengan hati-hati. Segera, dia melihat masalahnya. Lin Xuewei pasti telah diracuni oleh racun dingin milenium. Jadi tubuhnya sangat dingin, menyebabkan wajahnya pucat, dan dia masih menggigil meskipun ditutupi selimut tebal di hari yang panas ini. Ye Chong melihat masalahnya dan hendak berbicara. Tiba-tiba, seorang pelayan berlari masuk, "Bos, Meng Xiasan ada di sini." "Apa? Meng Xiasan?" "Ya, dikatakan bahwa dia adalah murid tertutup dari dokter kuno Meng Xiasan, bernama Guo Yuchun. Cepat tolong." Dalam 1 menit, 2 pelayan datang dengan seorang pemuda berkaus biru. Pemuda ini tinggi dan kekar, dengan kotak obat di punggungnya. Dia terlihat seperti menggantung pot untuk membantu dunia, dan dia terlihat agak tampan. "Halo, apakah kamu magang dari dokter ajaib kuno Gunung Mengxia?" Lin Zhengyang bergegas maju untuk menyambutnya. "Itu benar. Nama saya Guo Yuchun. Ketika saya datang ke sini hari ini, kebetulan saya menemui masalah ini. Dikatakan bahwa putri Anda sakit parah. Jadi saya datang untuk melihatnya," kata Guo Yuchun. "Oh, bagus sekali. Sepertinya putriku terselamatkan." Lin Zhengyang sangat gembira. "Terima kasih kepada Dokter Guo, terima kasih kepada Dokter Guo." "Sama-sama, tuanku sering menyuruhku untuk menggantung pot untuk membantu dunia," kata Guo Yuchun. "Dokter Guo yang ajaib, kamu dan tuanmu benar dan menakjubkan," kata Lin Zhengyang. Lin Zhengyang ini telah benar-benar mengubah sikapnya, yang sama sekali berbeda dari saat dia memperlakukan Ye Chong sekarang. Setelah itu, Guo Yuchun berjalan ke ranjang rumah sakit Lin Xuewei. Ketika dia melewati Ye Chong, dia tidak bisa tidak melihatnya. Guo Yuchun merasakan denyut nadi Lin Xuewei, dan setelah beberapa saat, menggelengkan kepalanya. Lin Zhengyang sedikit khawatir, dan bertanya, "Dokter Guo, bagaimana sekarang?" Guo Yuchun berkata, "Jika saya menebak dengan benar, itu adalah penyakit yang sangat dingin. Saya dapat menggunakan teknik rahasia eksklusif Master, akupuntur Daluo Jinxian, untuk menyelamatkannya. Tetapi butuh banyak usaha. Berbicara tentang ini, bagaimana mungkin Lin Zhengyang tidak mengerti?" "Dokter Guo, jangan khawatir.
selama kamu menyelamatkan putriku, aku tidak akan pernah mengembalikan hadiah yang dijanjikan. Kamu dapat pergi ke gua harta karunku dan memilih apapun yang kamu inginkan, kata Lin Zhengyang. Dokter Guo yang ajaib, Anda baru di sini, jadi Anda mungkin tidak terlalu jelas tentang itu. Tetapi di Suedu, tidak ada orang yang tidak tahu tentang gua harta karun saya. Hal-hal di dalamnya benar-benar tak ternilai harganya. Guo Yuchun pura-pura membungkuk ke tangannya, dan berkata, amal Xuanhu kami adalah untuk menyelamatkan orang, bukan untuk menghasilkan uang. Bahkan Ye Chong merasa jijik ketika melihat orang munafik seperti itu. Ye Chong hanya bisa mencibir, membuat ejekan lemah. Ejekan ini terdengar sangat kasar, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Guo Yuchun memelototi Ye Chong. Lin Zhengyang segera berkata, Gunung Mengxia selalu terkenal sebagai pahlawan, dan pot gantung untuk membantu dunia. Uang ini harus dianggap sebagai perbuatan baik saya, dan disumbangkan ke Gunung Mengxia sebagai uang dupa. Guo Yucheng mengangguk, aku hampir tidak bisa menerima ini. Oke, biarkan para pemalas menunggu sekarang, aku akan menggunakan jarum. Saat dia berkata, dia menatap kosong pada Ye Chong. Guo Yucheng ini tidak terlalu murah hati, dan dia baru saja memikirkan ejekan Ye Chong. Lin Zhengyang secara alami tahu siapa yang dibicarakan Guo Yucheng. Dia memandang Ye Chong dan berkata, Tuan, Anda bisa keluar sekarang. Terima kasih telah datang hari ini. Meskipun Anda tidak menyembuhkan putri saya akan membayar Anda 10.000 yuan untuk kunjungan rawat jalan. Anda bisa pergi dan mendapatkannya dari Lao Liu. Lao Liu adalah pembantu rumah tangga yang bertanggung jawab atas keuangan. Ye Chong berkata, saya belum menyembuhkannya. Bagaimana Anda tahu saya tidak bisa menyembuhkannya? Yang satu dari keluarga terkenal, murid langsung dari tabib ajaib kuno Gunung Mengxia, dan yang lainnya seperti dukun yang baru belajar beberapa trik dari tabib pengobatan Tiongkok kuno di ketentaraan. Dia adalah orang normal dan tahu siapa yang harus dipilih. Lin Zhengyang berkata, Tuan, silakan pergi. Apakah Anda yakin tidak ingin saya mengobatinya? Ye Chong berkata, penyakit putri Anda tidak dapat disembuhkan dengan jarum Daluo Jinxian. Itu hanya akan bertambah buruk. Jika Anda membiarkan saya pergi, Anda akan menyesalinya. Pemerintahan. Lin Zhengyang mendengus. Tuan, tolong pergi. Ye Chong mengangkat bahu, oke. Jangan datang memohon padaku nanti. Hehe. Tuan, Anda sangat memikirkan diri sendiri. Dengan Dr. Guo di sini, saya akan memohon kepada Anda. Lin Zhengyang juga sedikit tidak sabar. Ye Chong tidak banyak bicara, menoleh dan langsung turun. Rumput, bunuh uang, Guo Yuchun memarahi. Patriark Lin, jika Anda bertanya kepada dokter di rumah di masa depan, Anda harus tetap membuka mata. Lin Zhengyang mengangguk, ya, ini adalah kurangnya perhatian saya. Anda marah dengan dokter ajaib Guo, ayo rawat putriku dengan cepat. Guo Yuchun mendengus dan membuka kotak obatnya. Dia mengeluarkan tas akupuntur darinya, di dalam tas itu ada jarum perak dengan panjang berbeda. Setelah Ye Chong turun, dia tidak pergi, juga tidak mengikuti pelayan Liu untuk mendapatkan uang, tetapi berdiri di halaman. Karena dia tahu bahwa setelah beberapa saat, Lin Zhengyang akan datang untuk memohon padanya. Dia tidak mencari wajah Lin Zhengyang, dia juga tidak mencari wajah antik, lagi pula, dia bertemu Lin Xuewei sekali, dan karena dia bertemu dengannya, dia tidak bisa membiarkan Lin Xuewei kalah hidupnya sia-sia. Jika itu orang lain, dia, Ye Chong, akan pergi dengan tergesa-gesa, bahkan jika pasien meninggal, dia hanya bisa menyalahkan anggota keluarganya atas kebutaan mereka. Di sisi lain, di sebuah kamar di lantai 2, Guo Yuchun mengangkat selimut Lin Xuewei. Kulit Lin Xuewei sudah cerah, dan mengenakan satu set piyama kasa tipis, seluruh tubuhnya penuh pesona. Meskipun wajah Lin Xuewei sedikit sakit saat ini, itu masih penuh dengan kecantikan unik seorang gadis.
Mata Guo Yuchun berbinar, dan dia tidak bisa menahan untuk menelan. Detail kecil ini tidak luput dari perhatian Lin Zhengyang, tetapi Lin Zhengyang tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Guo Yuchun duduk dan mulai menyuntik Lin Xuewei. Daluo Jinxian Needle adalah metode rahasia dari dokter ajaib kuno di Gunung Mengxia. Dia, seorang murid yang tertutup, baru mempelajari 30% darinya sekarang. Namun, itu cukup untuk mengobati beberapa penyakit yang sulit disembuhkan. Saya melihat bahwa metode akupuntur Guo Yuchun halus dan mulus, tanpa penundaan. Setiap jarum tepat, menusuk titik akupuntur yang seharusnya ditusuk. Tidak lama kemudian, tubuh Lin Xuewei ditutupi dengan lebih dari 20 jarum perak. "Hancurkan!" teriak Guo Yuchun, lalu menamparkan dahi Lin Xuewei dengan ringan. Ternyata Guo Yuchun ini benar-benar mengolah energi sejatinya. Jarum abadi emas Daluo perlu dibantu oleh energi sejati untuk mencapai efek terbaik. Saya melihat energi sejati mengalir ke seluruh tubuh Lin Xuewei di sepanjang dahi Lin Xuewei, menyebabkan jarum perak bergetar samar. Lin Zhengyang tampak tercengang dari belakang. Seperti yang diharapkan, dia magang seorang dokter jenius, keahliannya sangat tinggi. Setelah sekitar 10 menit, Guo Yuchun tersenyum dan berkata, "Sudah selesai." Kemudian, Guo Yuchun mencabut semua jarum dengan santai. Melihatnya sekarang, kulit Lin Xuewei sangat kemerahan, dan bahkan monitor tanda vital di tubuhnya normal. "Oh, ini benar-benar dokter yang jenius," Lin Zhengyang berkata dengan emosi. Setelah Guo Yuchun mencabut jarumnya, dia menatap tubuh Lin Xuewei dengan rakus, tidak bisa menjauh untuk waktu yang lama. Tubuh ini sangat menarik. Lin Zhengyang secara alami melihat pikiran Guo Yuchun. Faktanya, Guo Yuchun adalah seorang pemuda jenius dengan latar belakang Gunung Mengxia. Jika putrinya bisa menikah dengannya, itu akan menjadi hal yang baik. Memikirkan hal ini, Lin Zhengyang bertanya, "Dokter Guo, saya tidak tahu berapa umur Anda. Apakah Anda sudah menikah?" Guo Yuchun segera menjawab, "Saya berusia 30 tahun ini, dan saya belum punya pacar." Saat dia berbicara, dia diam-diam melirik Lin Xuewei. "Haha, gadis kecil itu juga tidak punya pacar. Ketika gadis kecil itu bangun, kamu bisa mengobrol. Jika menurutmu itu pantas, aku tidak keberatan," kata Lin Zhengyang. Guo Yuchun sangat gembira. "Terima kasih, Paman." Nyatanya, Lin Zhengyang juga punya rencananya sendiri. Jika dia bisa menikah dengan Gunung Mengxia, salah satu dari 3 gunung, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa bagi keluarga Lin. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Lin Xuewei tiba-tiba berkedut begitu keras hingga tempat tidur pun berguncang. Instrumen tanda vital juga mengeluarkan alarm saat ini. Melihat orang-orang sekarat, apa yang terjadi di sini? Lin Zhengyang menjadi pucat karena terkejut. Guo Yuchun juga tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia buru-buru melangkah maju untuk memeriksa, dan dia tidak peduli dengan pesona apapun saat ini. Dia akan memeriksa denyut nadi Lin Xuewei, dan membuka kelopak matanya untuk melihat, tetapi tidak ada kesimpulan. Melihat Guo Yuchun berdiri di sana dengan hampa, Lin Zhengyang tahu bahwa Guo Yuchun tidak berdaya. Saat dia sedang terburu-buru, dia tiba-tiba memikirkan Ye Chong. Jarum Luo Jinxian yang besar tidak bisa menyembuhkannya, itu hanya akan bertambah buruk. Kalimat ini tiba-tiba membangunkan Lin Zhengyang seperti tamparan di wajahnya. Lin Zhengyang juga mengabaikan Guo Yuchun, dan bergegas turun. "Cepat kejar dokter jenius tadi," teriaknya sambil berlari ke bawah. Baru setelah mereka berlari ke halaman, Ye Chong tidak pergi, dan dia merasa lega. "Dokter jenius, selamatkan putriku, dia sekarat." Lin Zhengyang bergegas. Ye Chong mendengus dan berkata, "Apakah kamu tidak percaya padaku? Untuk apa kamu memohon padaku? Aku tidak bisa menyelamatkan putrimu." Ye Chong mendengus dan tidak berbicara.
Dokter jenius, putriku sedang sekarat, tolong bantu aku, apakah kamu lupa apa yang kamu katakan? Tidak akan datang kepadaku, kata Ye Chong. Oh, ini semua kebingunganku, ini semua salahku, kata Lin Zhengyang, dan menamparkan dirinya sendiri 2 kali pada saat yang sama. Dokter jenius, jangan sepengetahuan saya, selamatkan putri saya, ini hidup Lin. Zhengyang berkata dengan tulus, sepertinya Lin Zhengyang sangat mengkhawatirkan putrinya. Ye Chong mendengus dan berkata, jika aku tidak mengenal Lin Xuewei, aku akan pergi sejak lama. Ah, begitulah, ternyata dokter ajaib itu mengenal keluarga kami Xuewei. Itu benar-benar berkas Xuewei sendiri, tolong lakukan juga. Lin Zhengyang sangat gembira, Ye Chong berjalan ke atas lagi. Saat ini, Guo Yuchun masih di sana, bermain-main dengan tergesa-gesa. Dia sama sekali tidak tahu apa yang salah, jadi dia hanya bisa menatap kosong pada tanda-tanda vital Lin Xuewei yang semakin lemah. Nah, apa yang harus kita lakukan, orang-orang sekarat? Dia melihat Ye Chong muncul lagi, dan bertanya, mengapa kamu menemukannya kembali? Apa yang dia tahu? Sebelum dia selesai berbicara, dia didorong oleh Lin Zhengyang, minggir, biarkan dokter jenius memeriksanya. Guo Yuchun tercengang. Ye Chong melihat kotak medis yang Guo Yuchun tidak tutup tepat waktu. Kebetulan ada 1 set jarum perak di dalamnya. Dia mengambil jarum perak, mensterilkannya dengan alkohol, dan kemudian melakukan 1 set akupuntur yin yang dan 5 elemen. Meskipun jarum Daluo Jinxian adalah metode akupuntur tipe api, prinsipnya adalah untuk merangsang pori-pori tubuh manusia terlebih dahulu, dan kemudian memperkenalkan maskulinitas dari dunia luar ke dalam tubuh untuk mengusir virus. Lin Xuewei ini telah diracuni oleh racun dingin. Jika kamu membuka semua pori-porinya, racun dingin akan memanfaatkannya dan membunuhnya sebelum kamu mengambil langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Daluo Golden Immortal Needle tidak cocok untuk mengobati penyakit ini, kata Ye Chong sambil melakukan akupuntur. Kamu masih mengaku sebagai dokter jenius. Kamu hanya bisa berbicara di atas kertas. Kamu tidak pandai belajar, dan hampir membunuh orang. Kamu harus kembali dan belajar selama beberapa tahun. Mendengar teori Ye Chong, Guo Yuchun merasa malu. Dia juga seorang dokter. Begitu Ye Chong mengatakannya, dia mengerti. Hanya saja dia penasaran, bagaimana Ye Chong bisa memahami ini. Anda tahu, Daluo Golden Immortal Needle adalah buku rahasia tuannya. Bagaimana Ye Chong memahaminya dengan sangat jelas. Setelah Ye Chong selesai berbicara, 1 set akupuntur yin yang dan 5 elemen juga dilakukan. Setelah akupuntur, tubuh Lin Xuewei berkedut secara bertahap menjadi stabil. Setelah itu, Ye Chong menyentuh alis Lin Xuewei, dan aura naga dan phoenix mengalir ke tubuh Lin Xuewei. Setelah nafas menyebar di sekitar meridian Lin Xuewei, semua racun dingin hilang. Racun dingin berubah menjadi air dan menetes di sepanjang jarum perak sedikit demi sedikit. Cairan yang mengalir membasahi sebagian besar piyama Li Xuewei, yang setipis sayap jangkrik, dan dia hampir bisa melihat tubuhnya di dalam. Mata Guo Yuchun kembali tegak. Melihat penampilan Guo Yuchun, Ye Chong merasa jijik, mengeluarkan semua jarum perak, dan menutupi Li Xuewei dengan selimut. Oke, istirahat saja sebentar, kata Ye Chong. Pada saat ini, instrumen tanda vital telah kembali normal, dan ekspresi Lin Xuewei tidak berbeda dengan orang biasa. 5 menit kemudian, Lin Xuewei bangun dengan santai dan perlahan membuka matanya. Oh, Xuewei, kamu sudah bangun, hebat. Xuewei membuka matanya, pikirannya masih sedikit bingung, dan buru-buru bertanya, Ayah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, Xuewei, kamu tidak tahu. Tetapi ayah sangat cemas sehingga kamu tiba-tiba pingsan, dan kami tidak tahu apa yang terjadi. Untungnya, Tuhan memberkatimu. Seorang dokter ajaib datang dan memberimu diselamatkan. Lin Zhengyang berkata,
dokter ajaib, Lin Suewei bingung. Benar, keduanya adalah dokter jenius yang datang untuk merawatmu. Lin Zhengyang mengatakan ini, dan dia juga menyebut Guo Yuchun, karena dia tidak ingin menyinggung Meng Xiasan. Bagaimanapun, putrinya baik-baik saja sekarang, jadi tidak perlu khawatir. Ini tabib ajaib Guo Yuchun Guo dari Gunung Mengxia, ini. Lin Zhengyang ingat bahwa dia sangat cemas sebelumnya sehingga dia bahkan tidak menanyakan nama Ye Chong. Ngomong-ngomong, dokter jenius, aku belum tahu namamu. Ye Dingtian, kata Ye Chong. Jadi itu dokter Ye. Lin Zhengyang sedikit mengangguk. Ye Dingtian, kenapa kamu? Pada saat ini, Lin Suewei juga sadar, dan tiba-tiba teringat Ye Chong. Kamu, kapan kamu menjadi dokter ajaib? Kamu juga menemui dokter Suewei, jangan terlalu kasar. Jika bukan karena dokter Ye, kamu akan berada dalam bahaya. Kata Lin Zhengyang, ada beberapa perubahan dalam cara Lin Suewei memandang Ye Chong. Nyatanya, setelah pesta ulang tahun terakhir, Lin Suewei sudah diam-diam jatuh cinta pada Ye Chong. Namun, dengan keberadaan Zheng Jiajia pada saat itu, dia mengira Ye Chong adalah pacar Zheng Jiajia. Baru kemudian saya mengetahui bahwa Zheng Jiajia dan Ye Chong bukan pacar. Selama ini, Lin Suewei telah memikirkan Ye Chong, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan cara ini. Memikirkannya, wajah Lin Suewei menjadi sedikit merah. Penampilan Lin Suewei jelas menunjukkan bahwa dia penuh dengan sifat feminin, dan siapapun dapat melihatnya. Guo Yuchun tampak sedikit kesal. Dia mendengus dingin, dan berkata, ini hanya oportunistik, jika saya tidak meletakkan dasar, Anda dapat disembuhkan dengan beberapa suntikan acak, meskipun Guo Yuchun sudah tahu bahwa metode pengobatannya sepenuhnya salah, dan dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Chong benar. Namun, Lin Zhengyang dan Lin Suewei tidak memahami keterampilan medis, jadi dia bisa berbicara omong kosong. Bagaimanapun, dia berasal dari Gunung Mengxia, dan apa yang dia katakan adalah otoritas. Dengan cara ini, dia dapat mengambil sebagian besar pujian di tangannya sendiri. Benar saja, Lin Zhengyang tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi Lin Suewei tetap percaya. Terima kasih, dokter ajaib Guo, kata Lin Suewei. Sudut mulut Guo Yuchun mengarah ke atas, dan dia mendekat ke Lin Suewei, dan berkata sambil tersenyum, hai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah murid dari dokter jenius kuno Gunung Mengxia, dan nama saya Guo Yuchun. Lin Suewei hanya mengangguk. Nona Lin, saya pikir tubuh Anda hampir pulih. Mengapa kita tidak menemukan tempat makan yang enak, yang bisa dianggap sebagai suplemen untuk Anda, bagaimana? Guo Yuchun tertawa. Lin Suewei menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan. Guo Yuchun melanjutkan, Nona Lin, ini niat ayahmu, bukan, Paman Lin. Lin Zhengyang ragu-ragu, karena dia memang pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Karena dia merasa Guo Yuchun benar-benar mampu, maka dia ingin menjodohkan putrinya dengan Guo Yuchun. Tapi sekarang tampaknya kemampuan Guo Yuchun rata-rata tidak sebaik Tuan Ye. Apalagi Lin Zhengyang bukanlah orang tua sekolah tua yang keras kepala. Dia secara alami akan mendengarkan putrinya tentang hal semacam ini. Jika Lin Suewei tertarik pada Guo Yuchun, dia tidak akan keberatan. Tapi sekarang sepertinya Lin Suewei tidak tertarik pada Guo Yuchun, tapi sangat tertarik pada Ye Chong. Jadi, Lin Zhengyang berkata sambil tersenyum. Dokter Guo, saya pikir masalah ini, atau lupakan saja, gadis kecil itu baru saja sembuh, dan akan lebih baik beristirahat di rumah selama beberapa hari. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, saya tidak akan menahan Anda di tempat kecil ini. Guo Yuchun sedikit kesal, dan berkata dengan dingin, kamu pikir aku siapa? Guo Yuchun, jika kamu merekrut, kamu akan datang dan pergi segera. Apakah kamu ingin menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan?
Lin Zhengyang tertawa dan berkata, "Dokter Guo, apa yang kamu bicarakan?" Lin Zhengyang tercengang. Dia tidak menyangka Guo Yuchun begitu tak tahu malu. "Saya baru saja mengajukan ide sebelumnya. Kapan saya akan memberikan putri saya kepadanya?" Semakin Lin Zhengyang memikirkan dirinya sendiri, semakin bodoh dia, dan dia optimis tentang orang-orang seperti Guo Yuchun. "Dokter Guo, apakah kita memiliki kesalahpahaman? Pertama-tama, putri saya disembuhkan oleh Dewa Ye, dan Anda hampir membunuh putri saya. Selain itu, kapan saya mengatakan bahwa saya ingin memberikan putri saya kepada Anda?" Berkata dengan marah, "Kentut, kamu menghina keterampilan medisku Meng Xiasan. Nama belakangnya adalah Lin. Apakah kamu akan melawan Meng Xiasan?" Lin Zhengyang juga terkejut. Dia benar-benar tidak berani melawan Meng Xiasan. "Brengsek, aku mudah untuk berbicara dan berdiskusi, tetapi kamu tidak tahu malu." Guo Yuchun mengutuk, sama sekali berbeda dari penampilan sebelumnya. "Aku akan memberitahumu hari ini, merupakan berkah putrimu bahwa aku naksir putrimu. Hari ini dia harus patuh, jika tidak, dia harus patuh. Tidak seorang pun, Guo Yuchun, yang dapat melarikan diri." Ye Chong ada di sampingnya. Dia mencibir dan berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu gila." Nyatanya, kesombongan Guo Yuchun juga ada modalnya. Guo Yuchun sangat berbakat, dan dia juga murid dekat Gu Miracle Doctor, penguasa Gunung Mengxia. Dalam hal keterampilan medis, ia memenangkan biografi sebenarnya dari para dokter jenius kuno. Dan dalam hal kultivasi, dia bahkan lebih berbakat. Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi prajurit peringkat Huang, dan ini saja sudah cukup untuk membuatnya menonjol dari kerumunan. Guo Yuchun hanya beberapa tahun lebih tua dari Ye Chong. Tapi itu tidak memiliki berkah dari warisan Dewa Naga seperti Ye Chong. Oleh karena itu, untuk bisa menjadi prajurit peringkat Huang di usianya pasti merupakan salah satu jenius terbaik. Selain itu, setelah melihat Guo Yuchun, banyak senior di dunia memujinya, mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling mungkin menjadi prajurit Xuanji sebelum usia 40 tahun dalam 100 tahun. Oleh karena itu, Guo Yuchun selalu menantang, tidak ada yang berani menghentikan keinginannya. Mengandalkan identitas Meng Xiasan dan menjadi prajurit tingkat Huang, Guo Yuchun hampir melanggar hukum. Namun, sayangnya, dia bertemu dengan Ye Chong hari ini. Sekarang Guo Yuchun telah membicarakan hal ini. Lin Zhengyang tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya lagi, jadi dia hanya merobek wajahnya. Lin Zhengyang mendengus, dan berkata, "Namaku, Tuan Keempat Lin. Bukan untuk apa-apa, Guo Yuchun. Aku akan menunjukkan wajahmu untuk bersikap sopan kepadamu. Apa menurutmu aku mudah diganggu?" Lin Zhengyang mengeluarkan minuman, dan saat berbicara, 4 pengawal tinggi dan kekar sudah berlari. Guo Yuchun mencibir, "Hanya kalian manusia, siapa yang berani menghentikanku?" "Keluarkan Guo Yuchun," kata Lin Zhengyang. Keempat pengawal itu diperintahkan untuk bergegas menuju Guo Yuchun pada saat bersamaan. Detik berikutnya, keempat pengawal itu sudah dekat dengan Guo Yuchun dan hendak menjangkau dia. Guo Yuchun mencibir, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Keempatnya terbang terbalik, "Hehe, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu seberapa kuat aku." Saat dia berkata, Guo Yuchun menamparkan dinding di sebelahnya dengan telapak tangannya. Ada boom yang teredam, dinding yang keras itu seperti spons, dan Guo Yuchun langsung menekan telapak tangan. Jejak telapak tangan dalamnya lebih dari 10 cm. Kali ini, Lin Zhengyang dan banyak pengawal ketakutan. Apakah ini? Apakah Nima ini masih manusia? Semua pengawal menjadi pucat karena ketakutan. Mereka masih hidup, sungguh melegakan. Ye Chong terkejut. Dia tidak melihat dengan hati-hati barusan, tapi dia tidak menyangka bahwa Guo Yuchun ternyata adalah prajurit peringkat kuning.
Ye Chong adalah prajurit tingkat Huang kedua yang jarang terlihat di Yucheng atau bahkan di Provinsi Jiangdong setelah tiba di Suedo. Apalagi Guo Yuchun ini masih sangat muda, harus dikatakan bahwa bakatnya luar biasa. Hei, aku akan membunuhmu hari ini. Biarkan kamu tahu apa yang terjadi ketika kamu meremehkanku, dan kemudian aku akan membawa Lin Xuewei kembali ke gunung untuk menikmatinya, bagaimana? Guo Yuchun tersenyum jahat, Ye Chong sedikit tersenyum, kata-kata besar. Persetan, aku paling membencimu, aku akan membunuhmu dulu. Saat dia berbicara, Guo Yuchun menamparkan Ye Chong dengan telapak tangannya. Dia masih tertawa dan berkata, bukankah kamu seorang dokter jenius? Bukankah kamu seorang dokter yang baik? Mari kita lihat apakah kamu dapat menyelamatkan dirimu hari ini. Tidak, Lin Xuewei berteriak, hati-hati. Lin Zhengyang juga terlihat ngeri. Tapi, sudah terlambat. Telapak tangan Guo Yuchun sudah menyentuh dada Ye Chong. Boom, terdengar suara teredam. Semua orang pernah melihatnya sebelumnya. Guo Yuchun baru saja menghancurkan dinding dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini mengenai Ye Chong, dan yang terakhir sudah mati. Namun, sedetik kemudian, semua orang memperhatikan bahwa Guo Yuchun menamparkan Ye Chong, seolah tidak terjadi apa-apa. Guo Yuchun bahkan lebih terkejut. Telapak tangannya mengenai dada Ye Chong seolah-olah mengenai pelat besi, lengannya mati rasa karena shock. Guo Yuchun dengan cepat mundur 2 langkah, dan menatap Ye Chong dengan ngeri. Kamu, siapa kamu? Ye Chong mendengus. Guo Yuchun benar-benar ingin membunuhnya sekarang. Jika itu adalah orang biasa, dia akan ditampar sampai mati oleh telapak tangan Guo Yuchun. Guo Yuchun terlalu kejam untuk membunuh orang dengan ketidaksepakatan sekecil apapun. Belajar kosong adalah keterampilan, mungkinkah itu digunakan untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan menggertak orang lain? Ye Chong berkata dengan dingin, semakin besar pencapaian orang sepertimu di masa depan, semakin besar kerugian bagi masyarakat, jadi kami tidak boleh menahanmu. Saat dia mengatakan itu, Ye Chong tiba-tiba bergerak dan meraih topi Tianling Guo Yuchun. Guo Yuchun terkejut dengan genggaman Ye Chong. Pada saat ini, dia tidak berani bergerak. Takut jika pihak lain mengerahkan kekuatan, dia akan mati. Kamu Ding Tian? Apa yang kamu lakukan? Guo Yuchun berteriak. Kamu tidak bisa membunuhku, aku murid besar Gunung Mengxia. Jika kamu berani menyentuhku, kamu mati, lepaskan aku. Hei, aku tidak akan membunuhmu, Ye Chong. Tertawa, saat dia mengatakan itu, roh naga dan Phoenix melonjak ke otak Guo Yuchun. Guo Yuchun hanya merasakan ledakan keras dari tubuhnya. Semua fondasi meridian tubuhnya hancur, kultivasi seluruh tubuh Guo Yuchun dihapuskan oleh Ye Chong, dan dia tidak bisa lagi berlatih di masa depan, dan menjadi orang cacat. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Jika kamu berani melakukan kejahatan di masa depan, kamu pasti akan dibunuh. Kata Ye Chong, kemudian, dengan lemparan ringan, dia melempar Guo Yuchun keluar ruangan. Guo Yuchun jatuh lemas ke tanah seperti anjing mati. Kamu, dia hanya memiliki sepasang mata yang tersisa, menatap Ye Chong dengan ganas. Untuk seorang jenius muda seperti dia, menghancurkan fondasi kultivasinya lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Lin Zhengyang juga seorang yang berwawasan luas, tetapi apa yang terjadi hari ini mengejutkannya tanpa henti. Ayo, tolong bawa pergi dokter ajaib Guo, kata Lin Zhengyang. Kedua pengawal itu datang dengan hati-hati, dan setelah memastikan bahwa Guo Yuchun sama sekali tidak berguna, mereka mengangkatnya satu persatu dan melemparkannya keluar parit. Kamu Ding Tian? Aku ingat kamu, teriakan tragis Guo Yuchun menyebar sampai ke langit. Setelah menyelesaikan perawatan, Lin Zhengyang menatap Ye Chong dengan cemas. Dokter Ye, kamu telah menyebabkan bencana besar kali ini. Dia berasal dari Gunung Mengxia. Ye Chong tersenyum dan berkata,
Apa yang kamu takutkan di mataku di sini? Gunung Mengxia bukan apa-apa. Sebelum Lin Zhengyang dapat berbicara, Lin Xuewei di sebelahnya berkata, "Ayah, aku percaya Ye Dingtian. Apa yang dia katakan tidak menyombongkan diri." Apa? Lin Zhengyang terdiam. Lin Xuewei telah melihat kekuatan dan sumber keuangan Ye Chong sejak lama, dan dia percaya bahwa Ye Chong bukanlah orang biasa. Tentu saja, di sisi lain, dia tidak tahu seberapa kuat Gunung Mengxia. Benar, pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba teringat, "Xuewei, bagaimana kamu bisa diracuni oleh hawa dingin?" Lin Xuewei tidak tahu apa yang terjadi, dan berkata, "Baru beberapa hari yang lalu, ayahku dan aku kembali dari rumah harta karun, dan sudah seperti ini sejak saat itu." Rumah harta karun, pergi dan lihat sekarang. Awalnya, Ye Chong baru saja datang ke rumah Lin dengan sikap mencobanya. Namun, setelah melihat racun dingin di tubuh Lin Xuewei, Ye Chong menjadi tertarik pada benda-benda di rumah harta karun itu. Mungkin memang ada beberapa artefak langka dan kuno di dalamnya yang bisa membantumu berlatih. Tepat, seperti yang saya katakan sebelumnya, setelah putri saya sembuh, Anda dapat pergi ke rumah harta karun dan memilih apa saja sesuka hati, kata Lin Zhengyang. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan sopan. Jangan khawatir, Dr. Ye, kamu bisa memilih apapun yang kamu mau, aku benar-benar tidak ambigu," kata Lin Zhengyang. Lin Xuewei mendengus di sampingnya. "Oh, jadi begitu, Ye Dingtian, jadi kamu menyelamatkanku karena barang antik keluarga kita?" Ye Chong terkekeh. Lin Zhengyang yang berkata, "Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Ayahku telah setuju untuk pergi keluar." Lin Xuewei tersipu, menundukkan kepalanya dan mendengus. Ye Chong tersenyum dan menyentuh hidungnya. Lin Zhengyang berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi, Dr. Ye, ayo pergi dan melihat bersama." Ye Chong mengangguk. Lin Xuewei bersikeras untuk pergi juga. Tubuhnya hampir sepenuhnya pulih, dan dia tidak tahu sama sekali bahwa 20 menit yang lalu, dia masih terlihat seperti akan mati. Setelah itu, mereka bertiga datang ke sudut tenggara villa keluarga Lin. Ye Chong sudah lama merasakan aura di sini kuat, dan itu benar-benar lokasi rumah harta karun. Di sini, sepertinya hanya sebuah taman yang terdiri dari pohon-pohon kecil, dan tidak ada yang istimewa di permukaannya. Namun, Ye Chong sudah menyadari bahwa ada 3 tuan yang bersembunyi di kegelapan. Mereka semua adalah pria kuat yang dibesarkan oleh keluarga Lin, menjaga rumah harta karun setiap saat. Lin Zhengyang berkata dengan bangga, "Dr. Ye, saya tidak membual kepada Anda. Dalam perbendaharaan ini, ada harta yang dikumpulkan oleh keluarga Lin saya selama hampir 200 tahun. Banyak dari mereka tidak pernah muncul di dunia, keluarkan beberapa dari mereka, dan mereka tidak berharga biaya," katanya, berjalan ke tanah kosong yang tidak mencolok. Setelah itu, Lin Zhengyang berjongkok dan bermain di tanah sebentar. Hanya ada suara berderit dari rantai besi, dan penutup tiba-tiba menonjol dari tanah yang semula datar. Di bawah penutup, terdapat tangga yang bisa dilalui oleh 1 orang. Ternyata rumah harta itu dibangun di bawah tanah. "Tolong, Tuan Ye, saya akan memimpin jalan ke depan, di dalam agak gelap, hati-hati." Lin Zhengyang adalah orang pertama yang turun seperti yang dia katakan. Ye Chong dan Lin Xuewei mengikuti di belakang. Saya berjalan melalui tangga sekitar 7 atau 8 meter ke bawah, dan kemudian sebuah koridor. Kecuali tangga gelap, ada lampu listrik di tempat lain, tapi tidak redup seperti yang dibayangkan. Setelah itu, semua orang datang ke gerbang besi besar. Gerbang besi terkunci, ini seharusnya menjadi rumah harta karun keluarga Lin. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang didambakan di sini di Suedo. Ketika Lin Zhengyang datang ke pintu, beberapa kunci berteknologi tinggi termasuk sidik jari, pupil, dan biometrik dibuka satu persatu, dan pintu besi dibuka.
Ye Chongxin berkata bahwa rumah harta karun ini benar-benar merupakan perpaduan sempurna antara teknologi anti pencurian kuno dan modern. Tidak heran banyak orang yang mengingininya, tetapi tidak ada yang bisa mencuri darinya. Begitu pintu dibuka, embusan aura sejarah mengalir ke arah kami. Itu menunjukkan bahwa memang ada banyak peninggalan kuno yang nyata di dalamnya. Apa yang ditampilkan di depan semua orang adalah aula batu yang sangat luas, sekitar 300 meter persegi. Di aula, lemari kayu solid kelas atas tertata rapi. Di lemari itu, ada berbagai barang antik. Tampaknya Lin Zhengyang juga orang yang sangat terorganisir. Apalagi setiap barang antik diberi nomor, membuatnya sangat rapi. Bahkan Ye Chong harus memujinya. Ye Chong melihat-lihat dan menemukan banyak hal bagus. Ye Chong sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini, tetapi jika seniman antik, seperti Luling dan Wang Jiuren, melihatnya, mereka mungkin akan menjadi gila. Ye Chong tidak bisa tidak mengagumi. Reputasi rumah harta keluarga Lin memang layak. Melihat penampilan Ye Chong, Lin Zhengyang sangat bangga. Dokter Ye, tidak buruk. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Namun, Dr. Ye, saya harus mengatakan yang sebenarnya, ada beberapa hal di sini karena itu dibuat dengan sangat indah, saya juga memasukkannya. Faktanya, Ye Chong telah melihatnya, tetapi kemampuan Lin Zhengyang untuk mengatakan yang sebenarnya juga membuktikan bahwa dia adalah orang yang berpikiran terbuka. Ayah, kamu benar-benar pelit dan tidak jujur. Biarkan Ye Dingtian memilih sendiri. Tetapi ada begitu banyak kepalsuan di dalamnya. Bukankah kamu hanya menindas Ye Dingtian? Kata Lin Xuewei, gadis sialan. Lin Zhengyang mengutuk dalam hatinya. Aku hanya tahu bagaimana mengeluarkan sikuku. Setelah aku mati, benda-benda ini akan tetap menjadi milikmu. Kamu bisa memberikannya kepada siapapun yang kamu mau. Namun, Lin Zhengyang juga tahu apa yang dipikirkan putrinya. Faktanya, dia juga sangat optimis tentang Ye Dingtian. Jika Lin Xuewei benar-benar bisa bersama Ye Dingtian, itu akan menjadi hal yang baik. Bagaimana dengan ini, Dr. Ye? Bagaimana kalau saya memilih satu untuk Anda? Kata Lin Zhengyang, maukah kamu memilih untukku? Iya, jangan khawatir, Dr. Ye. Dia tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Ye Chong tersenyum, dia tahu bahwa Lin Zhengyang juga memiliki niat baik. Lin Zhengyang tidak akan pernah memilih yang palsu untuknya, tetapi dia juga tidak akan pernah memilih yang terbaik untuknya. Selain itu, apa yang dipilih Lin Zhengyang bukanlah yang paling dibutuhkan Ye Chong. Jadi, Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaiknya aku mengambilnya sendiri. Lin Zhengyang mengangguk. Baiklah, karena Dr. Ye ingin mengambilnya sendiri, maka kamu bisa melakukannya sendiri. Aku punya banyak barang di sini. Kamu bisa melihatnya sesukamu, jawab Ye Chong, lalu berjalan masuk dengan santai. Lin Zhengyang dan Lin Xuewei mengikuti Ye Chong, dan tidak ada yang mengganggu Ye Chong. Ye Chong melihat vas porselen cendana merah dengan aura. Jadi dia mendekat ke sana. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada aura, tetapi bukan aura yang paling banyak. Ayah, aku ingat, ini dari dinasti Tang, memiliki banyak sejarah. Tetapi di antara kita harta karun, itu hanya bisa dianggap rata-rata, bukan, kata Lin Xuewei. Lin Zhengyang tersenyum kecut, itu benar. Mengapa dia tidak bisa melihat pikiran kecil Lin Xuewei? Bukankah ini hanya mengingatkan Ye Chong? Bukankah ini hal yang baik? Benar-benar pengkhianat yang tidak ingin tinggal di universitas wanita. Lin Zhengyang sangat marah dan lucu. Tapi Ye Chong tidak peduli tentang nilai benda-benda ini, dia hanya peduli tentang berapa banyak aura yang ada di dalamnya dan apakah itu dapat membantunya meningkatkan kekuatannya. Rupanya, botol itu bukan yang tepat. Setelah itu, Ye Chong terus berjalan ke depan. Hal kedua yang diamati Ye Chong adalah batu berlapis 3 warna. Ada juga banyak energi spiritual di batu ini.
Aku juga ingat batu kaca ini. Itu dianggap kelas menengah ke atas. Dikatakan bahwa itu adalah mainan dari beberapa kaisar saat itu. Lanjut Lin Xuewei, sebelum selesai berbicara, Ye Chong terus berjalan ke depan. Ketika Ye Chong melihat hal ketiga, Lin Xuewei masih ingin berbicara. Pada akhirnya, Lin Zhengyang menepuk kepalanya dengan ringan. Gadis bau, jangan berpikir aku tidak tahu pikiran kecilmu. Kamu sebaiknya memberitahu Ye Dingtian secara langsung, yang merupakan hal terbaik di rumah kami. Kata Lin Zhengyang. Lin Xuewei menjulurkan lidahnya dan berhenti berbicara. Saat ini, Ye Chong sudah setengah jalan, ketika dia tiba-tiba menemukan pembakar dupa. Pedupaan itu terlihat biasa saja, penuh goresan dan kotoran, dan sudah sangat tua. Dibandingkan dengan ruangan yang penuh barang antik, ini seperti salah satu yang termurah. Dan aura di atasnya sangat kuat. Di atas pedupaan, ada 3 batang dupa. Dupa ini diperkirakan sudah berumur ratusan tahun, dan sudah lapuk. Ini bagus, kata Ye Chong. Lin Zhengyang hampir memuntahkan seteguk darah tua. Pembakar dupa ini terlihat biasa saja, tetapi ini adalah yang paling berharga bagi Lin Zhengyang. Dikatakan bahwa ini adalah dupa yang digunakan oleh Raja Wen dari Zhou untuk meramal. Nenek moyang keluarga Linnya yang secara tidak sengaja menariknya keluar dari sebuah makam kuno. Lin Zhengyang tidak menyangka Ye Chong menemukannya dalam sekejap. Apakah anak ini juga ahli dalam bidang apresiasi barang antik? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada yang serba bisa di dunia ini? Lin Zhengyang tidak mempercayainya. Tetapi faktanya Ye Chong memilih benda paling berharga di rumah harta karun. Pada saat ini, Lin Xuewei tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan cepat, saya ingat, sebelum saya diracuni, saya menyentuh dupa di dalamnya, bersambung.